Ya, shalom. Bagaimana kabar pagi hari ini? Coba shalomnya tuh kurang kencang. Shalom. Iya, begitu dong ya. Baik, saya di bawah boleh ya? Saya tuh nggak suka kalau di atas sebenarnya. Jadi nggak usah disuting-suting, nggak masalah. Ya, baik, kita sudah masuk kepada WCB ketiga. Betul ya? Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak ya. Ternyata WCB 3 di sini ini dari WBI Gang Bango, dari WBI Api Kemuliaan, dari WBI Jauh Sekali ya. Amazing. Nah, luar biasa. Nah, hari ini kita akan melihat pindah kepada sesi yang baru, yaitu wanita cakap berdampak ketiga. Sesi yang pertama dengan judul apa? Healthy Mind, Healthy Me. Ini agak ke barat-baratan sedikit. Karena kan WCB 1 sudah selesai, WCB 2 sudah selesai, artinya perempuan Allah tambah pintar, betul? Tambah cerdas. Maka sekarang pakai bahasa Inggris. Ya toh? Jadi kita bisa lebih memahami tentang apa yang kita akan mengerti dari WCB 3 ini. Nah, Healthy Mind, Healthy Me ini mempunyai tujuan yang harus kita capai dan harus kita dapatkan pada pagi hari ini. Dan saya berharap setiap kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat sesi yang pertama dari WCB ketiga ini. Yang pertama, supaya wanita mengerti healthy mind, healthy me. Apa sih sebenarnya Bu Anita artinya itu kita nggak ngerti, itu kan bahasa asing. Ya kalau combro misro Bu Nonong kita ngerti lah. Ya kan itu bentuk makanan yang terbuat dari singkong. Kalau combro isinya oncom, misro istrinya. Udah lapar belum? Masalahnya ini sudah mendekati hari-hari saat-saat lapar nih ya. Nah, supaya kita mengerti. Jadi hari ini kita betul-betul mempersiapkan diri. Yang kedua, kita akan sampai dan capai tujuan yang kedua adalah memiliki jiwa dan roh yang sehat. Memiliki apa? Jiwa dan roh yang sehat. Kita hari ini kita menghadapi COVID-19, kita betul-betul jaga kesehatan ya Bu. Supaya apa? Supaya kita menjadi sehat, menjadi kuat. Tapi bukan itu saja, fokus kita yang utama bukan. Melalui WCB 3 ini, tujuan ini yang kedua dapat dicapai, supaya kita juga memperhatikan kesehatan jiwa. Amin. Kita memperhatikan kesehatan jasmani, jiwa, semuanya kita perhatikan. Lihat, kenapa kita perlu mempelajari healthy mind, healthy me? Sekarang ini di masa pandemi banyak orang tergoncang imannya. Banyak orang tergoncang hatinya. Banyak orang tergoncang imannya. Dan banyak orang mengambil keputusan-keputusan yang salah. Mengerikan sekali. Tadi pagi saya mau ke sini, saya sempat dengar berita. Beritanya itu cukup mencengangkan. Suami terlilit hutang. Dia mengajak dan mengancam istrinya supaya mereka mendapatkan apa tuh kalau klaim asuransi. Ya, klaim asuransi sebesar 150 juta. Kan lumayan buat bayar utang dan segala sesuatu. Yang bikin tercengang adalah mereka tuh ambil ODG, orang gila di jalan, terus diapain? Dibakar. Mereka bakar orang gila itu di dalam mobil dan mengklaim waktu polisi datang karena pakai mobilnya itu ya. Datang ke rumahnya, ini ternyata suami kebakar. Betul, istrinya bilang, iya itu suami saya, padahal suaminya enggak terbakar. Bisa dibayangkan orang sejahat itu ya. Bisa dibayangkan orang bisa berpikir sejauh begitu. Yang kita sedang pertontonkan sekarang, hari-hari ini persidangan, bisa seperti itu, ya kan? Enggak masuk. Maka pikirannya harus sehat, jiwa sehat, tubuh sehat, pikiran sehat, jiwa sehat, semuanya sehat. Maka bukan hanya badan kita aja yang sehat, nih pikiran juga harus sehat. Kalau enggak kita aneh-aneh, walaupun kita sehat. Maka hari ini kita berbicara di WCB 3, supaya perempuan-perempuan Allah punya jiwa, roh, pikiran sehat.
keseluruhannya. Itu yang akan dicapai. Maka perhatikan baik-baik, kita sangat mengerikan sekali, ada banyak goncangan. Yang ke depan Jokowi memberi tanda-tanda dan rambu-rambu. Tahun depan, apa dibilang? Gelap. Bu, remang-remang aja kita udah susah jalan kok. Apalagi yang kita sudah mulai pakai kacamata, rabun begitu kan udah susah. Dia bilang gelap, artinya tidak bisa memprediksi sesuatu yang baik. Maka kalau wanita Allah tidak memiliki jiwa yang sehat, tidak memiliki pikiran yang sehat, maka terlibat akan zaman ini. Padahal saya mau berkata kepada setiap kita, kalau ada wanita-wanita yang hebat dalam satu rumah, aman itu rumah. Kenapa begitu? Aman. Karena ada penolong, karena ada seorang perempuan, karena ada seorang wanita yang punya keteguhan iman, pikiran dan hati, melihat segala sesuatu ke depan dengan apa? Berpandangan iman. Itu yang akan kita punyai. Saya berharap selesai WCB 3 ini kita semua capai tujuan ini. Ya, amin. Nah, kita akan lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, ada beberapa mungkin yang tidak tertulis di situ, bisa dituliskan. Tetapi kalau ada hal-hal yang perlu nanti ditanyakan, setelah ini boleh bertanya. Nah, ini dia. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Jadi yang perlu dipelihara apa? Tubuh saja? Enggak. Yang perlu dipelihara apa aja? Roh juga. Kenapa kita ikut WCB ini? Supaya roh kita terpelihara, Bu. Supaya jangan melenceng. Supaya jangan kita itu berbelok arah. Lihat berapa banyak orang sudah berbelok arah. Kita melihat sekarang seolah-olah kejahatan itu sedang dipertontonkan. Bahkan anak-anak Tuhan pun sedang dipertontonkan. Maka berhati-hatilah menjadi seorang anak perempuannya Allah. Dengan apa? Mempersiapkan hati dan pikiran yang benar di hadapan Tuhan. Ternyata kita harus memelihara apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa? Perhatikan baik. Perhatikan ini ya. Oh, ini nggak bisa diituin ya, saya bisa di sini aja. Coba perhatikan baik. Di situ dibilang semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara. Apa duluan? Roh, jiwa, baru tubuh. Kita sekarang sukanya melihara mana duluan? Iya kan? Supaya kelihatan good looking, supaya kelihatan bagus, supaya begini. Sampai kita pelihara tubuh bisa sakit-sakitan loh. Diet lah segala macam ini segala. Pusing deh, capek kalau lihat perempuan begitu. Iya benar. Tapi bukan berarti kita tidak memelihara kesehatan, bukan berarti begitu. Salah juga kita. Karena kalau perempuan harus good looking. Nah, kita lihat di sini Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Ini kita sudah diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan untuk apa? Kita mempersiapkan segala sesuatu. Kita hidup ini sebenarnya satu saja Bu Nonon, mempersiapkan kematian. Bukan mempersiapkan kekayaan. Bukan mempersiapkan masa depan seperti pola pikir kita. Mempersiapkan kematian kita supaya apa? Itulah masa depan kita. Di mana dia berada, kita juga sama. Nah, ini yang perlu kita sadar, kita nggak bisa repot-repot sekarang urusan kita sendiri, nggak bisa. Kita akan dikembalikan kepada tujuan Allah. Ini semuanya, COVID ini misteri. Orang bilang ini buatan orang, rekayasa, forever lah. Oh, terserah lah. Tapi sebenarnya lewat peristiwa ini, semua akan dikembalikan kepada satu tujuan. Memandang itu bukan kiri kanan. Waktu kita sakit, saya pernah sakit, saya tidak mandang kiri kanan. Kan gak ada orang yang bisa nemenin. Yang kita pandang mana? Pandang ke atas, Bu. Nah, setelah COVID mulai melandai, sudah mulai membaik, pandangan kita sudah mulai melenceng lagi nih. Maka dengan tegas dijelaskan, apa gunanya? Gak ada guna, engkau cantik, engkau sehat, engkau punya segala sesuatu, gak ada gunanya. Kalau nyawamu nanti hilang, engkau tidak berada di sana. Healthy mind, healthy me, ada dua bagian unsur dalam hidup ini. Yaitu yang pertama, yang tampak. Tampak itu apa? Fisik terdiri dari tubuh, perilaku, dan emosi.
Itu kelihatan. Ini kalau Bu Nonon senang, tadi ketemu wanita, aku kangen, senang deh ketemu. Ketahuan tuh emosinya itu ya. Kita pelukan aja udah berapa kali. Padahal kalau dilihat orang gak boleh tuh. Social distancing. Biarin aja lah udah. Itu yang terlihat. Tapi yang kedua di situ juga ada yang tidak tampak. Nah biasanya kita tuh mempersiapkan segala sesuatu yang terlihat. Yang gak tampak nanti dulu besok. Mau berdoa harusnya napas hidup kita tunda. Betul gak? Betul gak? Tunda kita kok. Harusnya kita baca Alkitab, tunda. Piring masih banyak. Cucian masih numpuk. Saya harus ke Alfa beli. Kita bisa nunda loh. Kenapa? Kenapa kita tunda? Karena itu tidak kelihatan. Tapi kalau yang kelihatan, wow, kita mempersiapkan segala sesuatu dengan luar biasa. Ya, saya berkata, Bu, yang ini nih, ini semua kelihatan nih. Ini kan kita bikin bagus ya, Bu Gembala. Tetangga saya tuh. Ya, Ibu Gembala sekarang sudah di tetangga saya. Bisa dibayangkan, ini semua ini yang kelihatan, iya kan? Ini semua yang kelihatan yang kita persiapkan. Tetapi sebenarnya yang gak kelihatan itu. Ini semua semu. Yang gak kelihatan itu yang tinggal kekal. Kenapa kita tidak mempersiapkan itu? Itu masalahnya. Yang tinggal kekal itu yang kita abaikan, yang kita singkirkan. Biarin aja, masih ada hari esok. Saya masih sehat, saya masih kuat, saya masih punya segala sesuatu. Oh nanti saja. Saya mau berkata, yes. Memang yang nampak itu kita berpikir semuanya masih baik-baik saja. Tetapi saya mau berkata itu sementara. Tetapi kalau yang ini, yang tidak tampak ini, itu yang sebenarnya kekal. Lihat kalau kita meninggal roh kembali kepada yang punya. Betul? Alkitab katakan. Wah, roh kembali kepada yang punya. Berarti yang tinggal tentang apa? Roh. Tapi kita perhatikan enggak? Enggak. Pelihara juga enggak. Nah WCB ikut terpaksa juga lah. Daripada ceritanya Bu Anita, udah ikut pulang Bu Nonon. Kan bahaya. Saya mau berkata kepada setiap kita, ayo. Dua bagian ini perlu kita perhatikan dengan baik. Harus berimbang, jangan sampai jomplang. Memperhatikan kesehatan jauh lebih tinggi daripada kesehatan rohani kita. Ya, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena apa? Aku lemah lembut, terendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak, dan bebanku pun ringan. Wow. Kenapa kita bilang bebanku pun ringan? Karena bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Selama engkau tidak bersama dengan Tuhan, rasa-rasa gak ada masalah pun bermasalah kita. Bangun tidur saja, kan Tuhan udah bilang, burung pipit aja dipelihara Bu Nonong, Bu Anita. Saya kalau ngomong begini kayak ngomong sama diri sendiri karena panggil Anita. Makanya kadang-kadang saya bilang, Bu Anita, yang mana yang dipanggil nih? Kalau ada Bu Anita yang satu kita harus lihat kiri kanan gitu ya. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya, perempuan-perempuannya yang diciptakan spesial sebagai penolong. Kita ini nolong orang, kita ini bantu orang, kita ini diciptakan menjadi seorang penolong. Artinya apa? Penolong sejati kita adalah Tuhan. Terus kenapa kita gak minta tolong? Kenapa kita tidak jadi kuat hari ini jadi istri? Karena engkau salah cari penolong. Sehebat-hebatnya seorang penolong, engkau tidak bisa sendiri. Ya memang kekuatan, ekspektasi semua sudah diberikan kepada kita. Tapi saya mau berkata kita perlu penolong yang sejati dalam hidup kita. Yaitu Tuhan, datang padaku. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Kenapa datang kepada Tuhan? Seperti Raja Daud berkata, Tuhan lebih baik saya menyerahkan hidup saya jatuh ke dalam tangan Tuhan daripada saya jatuh ke tangan musuh. Daud berdoa begitu loh. Kenapa Bu Anita dia berdoa begitu? Kalau jatuh ke tangan musuh Bu, babak belur mati kita. Mati percuma. Habis, dikuliti hidup-hidup. Tapi kalau jatuh ke dalam tangan Tuhan, Tuhan memberikan segala sesuatu yang Alkitab katakan, aku merancangkan kebaikan.
Harusnya kita seperti itu. Attitude. Kita bicara masuk ke attitude. Hidup dipengaruhi oleh apa? Attitude. Attitude itu apa? Sikap, perilaku. Kalau saya mau bilang karakter hidup kita. Adalah cara berpikir atau perasaan yang mapan tentang seseorang atau sesuatu. Biasanya nampak dari perilaku seseorang. Jadi saya mau berkata kepada setiap kita, hari ini kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk kita memperoleh attitude, sikap hidup kita, perilaku hidup kita. Karena tadi dikatakan kita belajar kepada siapa? Yesus. Nah kalau belajar kepada Yesus, attitude-nya harus the same. Kalau engkau anak-anakku maka harus sama. Ini misalkan saya punya anak ya, atau Bu Nonon punya anak. Terus dia begini, kok Bu Nonon anaknya kayak tetangga? Wih marah saya. Marah gak Bu Nonon? Marah, harusnya sama seperti siapa? Ya begitu. Nah kira-kira kita sama seperti siapa? Coba lihat kiri kanan, sama enggak? Sama enggak? Harusnya kita punya karakter, attitude, sikap hidup kita tuh sama seperti itu. Sudah sempurna? Belum. Gak ada yang sempurna. Kita masih sedang belajar. Maka hari ini belajar WCB 3 supaya apa? Menjadi sama seperti itu. Nah kita akan lihat beberapa hal yang disampaikan oleh Winston Churchill. Dia berkata begini, attitude is small then makes a big difference. Artinya apa? Sikap adalah hal yang kecil. Kita berpikir hal biasa saja, hal kecil-kecil saja. Tapi sikap hidup kita, karakter hidup kita itu akan membuat pembeda yang cukup besar dalam hidup kekristenan seorang wanita Allah. Jadi mereka bisa bedakan, oh dia yang udah ikut WCB, yang ini belum. Ini jangan-jangan kita ikut WCB the same. Mau ikut 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai ketiga. Masa mau sampai berkali-kali kita belum bertobat juga. Ada apa dengan kita? Maka Winston Churchill berkata begitu. Kita berpikir itu sesuatu yang biasa. Itu bukan sesuatu yang biasa. Juga sikap karakter kita itu membuat pembedaan yang cukup besar dalam hidup kita. Amin. Karena orang tuh lihat pertama bukan khotbah kita. Nih, Bu Anita berdiri di depan. Memang lihat Ibu Anita, tapi pertama kali yang ada di pikiran, kan saya belum sampaikan khotbah waktu saya berdiri, betul? Yang pertama kali kita ingat tentang Bu Anita apanya? Apa? Siapa itu Bu Anita? Oh, dia orangnya begitu, ini gini gitu. Benar kan? Dalam benak kita. Harusnya itu yang kita bawa. Jadi jangan sampai tukang bohong, tukang utang itu Bu Anita itu tukang utang. Itu yang kalau kita bawa dalam kehidupan kita, attitude kita tidak berpengaruh apa-apa. Tidak membuat pembeda dalam kehidupan kita. Maka jadilah wanita-wanita yang punya attitude yang baik sesuai dengan firman Allah. Kita akan melihat dari beberapa ahli. Sengaja saya ngambil begini-begini itu kenapa? Saya demen sekali belajar. Orang-orang hebat itu orang-orang yang punya prinsip hidup yang bagus. Ya. Albert Einstein, setiap hari kita membutuhkan pemikiran-pemikiran yang baik untuk menjalani hidup. Dan ingatlah Anda memperoleh sesuai dengan apa yang Anda pesankan dalam hidup. Perhatikan dia bilang, setiap hari kita membutuhkan pemikiran-pemikiran yang baik untuk menjalani hidup. Dan ingatlah Anda memperoleh sesuai dengan apa yang Anda pesankan dalam hidup. Healthy mind, healthy me, itu juga berbicara tentang apa yang engkau sampaikan dalam pikiranmu. Itu juga akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan itu setiap hari kita lakukan. Bukan minggu ini, minggu besok. No, tiap hari. Pemikiran itu mempengaruhi jalan kehidupan kita. Maka Einstein tidak pernah menyerah dengan beberapa kali percobaannya. Dia terus-menerus menjadi seorang yang luar biasa. Sampai kepada satu pesan dalam pikirannya. Jangan menyerah. Tetap berjalan. Kamu bisa. Katakan kita bisa melakukan firman Allah. Sekali lagi, kita bisa melakukan firman Allah.
Jadi jangan berkata begini, firman Allah tuh buat orang-orang yang melayani saja. Kenapa WCB perlu disampaikan kepada wanita-wanita? Supaya wanita-wanita Allah menjadi wanita yang cerdas dalam berumah tangga, di dalam keluarga, baik itu untuk mendampingi suami, baik itu juga untuk mendampingi anak-anak. Terus Rene Descartes berkata begini, selain pemikiran kita sendiri, tidak ada hal apapun yang benar-benar di dalam genggaman kita. Coba perhatikan. Selain pikiran kita, tidak ada yang ada dalam genggaman kita. Kecuali kita tadi dikasih, itu ada dalam genggaman kita. Perhatikan, saya tidak bisa mengendalikan pikiran ibu. Tidak bisa, Bu. Orang mau bilang apa tentang saya, orang mau ngomong apa tentang kejadian dalam kehidupannya. Kita sembur tidak bisa mengendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita. Orang berkata kepada setiap kita, wow ikut Tuhan melulu, kerja lu kerja, padahal kita juga kerja. Ikut Tuhan mau dapat apa, makan apa. Dulu kita dengar begitu, menjadi hamba Tuhan mau makan apa. Padahal ada satu lagu ya. Kerja buat Tuhan selalu marise, biar sonde gaji. Masa sih? Yang gaji kita tuh Tuhan. Jadi jangan pusing mikirin begitu. Kendalikan pikiran kita. Bahwa dalam masa COVID ini, dalam masa pandemi ini, yang kata Bapak Jokowi sudah memprediksi segala sesuatu hitam di depan sana. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan. Walaupun 1.000 rebah di sisi kanan kiri 10.000, terserah banyak. Tapi aku akan tetap berdiri, memandang bahwa segala sesuatu Allah pasti pelihara kehidupan kita. Katakan amin. Jangan tanggung-tanggung kalau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya boleh bertepuk tangan. Maka kita akan memperhatikan beberapa hal berikutnya. Attitude sikap pada dasarnya terdiri dari pola pikir, sudut pandang, keyakinan. Elemen dasar ini memberi nilai tambah pribadi. Keterampilan kita dalam menghadapi tantangan hidup dan bertindak dibentuk oleh sikap hidup. Jadi cara kita bersikap ini di sini terjadi peperangan yang luar biasa loh. Di pikiran kita ini, mindset kita. Maka ibu-ibu perlu kendalikan. Jadi jenis-jenis sikap dalam psikologi dinyatakan sebagai kognitif, perilaku, dan emosional. Itu yang terlihat di dalam kehidupan kita. Maka perhatikan baik-baik sikap hidup kita ini yang orang lihat. Seringkali saya berbicara bahwa sikap hidup kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Lu mau ngomong apa tapi kalau kamu tidak pernah melakukannya, maaf saja saya nggak ngikutin. Tapi lu nggak pernah ngomong tapi engkau melakukan sesuatu yang baik tentang firman Allah. Salut. Kepada Bapak Jokowi kita dihina sampai sekarang pun disuruh mundur, dihina. Tidak pernah ada presiden yang dihina seperti Bapak Jokowi sampai hari ini. Tapi lihat attitude-nya. Pak katanya tinggal gunting pita, biarin aja ketawa-ketawa loh. Itu kalau kena orang Ambon kakak nona kalau kena orang Kupang saya nggak ada. Kalau kena orang Betawi dia nggak tahu. Amin. Kok amin sih? Artinya apa? Kehidupan kita ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran. Tingkah laku kita sangat dibimbing. Maka punya pikiran yang sehat. Albert Einstein lagi berkata, setiap hari kita membutuhkan pemikiran, itu yang tadi saya sampaikan. Gangguan mental seseorang mempengaruhi fisik. Betul ibu-ibu? Saya tuh lihat ya banyak orang sekarang ya. Saya nggak sempat ya, beberapa kali ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang panggilan perempuan. Dan saya searching di Google, itu yang saya perlihatkan kepada WBI. Hari ini saya tidak sempat karena ini materi yang sudah diberikan begitu ya. Saya mau berkata begini, hari-hari ini di Korea Selatan itu banyak orang yang bunuh diri. Artis-artisnya itu banyak yang bunuh diri, gantung diri, lompat dari atas apartemennya, menabrakkan diri segala macam. Kenapa? Itu gangguan apa? Ngeri banget kan? Coba diperhatikan. Orang kalau gangguan mental, jiwa terganggu, pikiran terganggu, kita nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Mikirinnya hanya diri sendiri. Kenapa gua yang begini? Kenapa gua yang susah? Kenapa gua yang dianiaya? Kenapa gua yang seperti ini doang?
itu yang dipikirin. Orang kalau sudah terganggu seperti ini, makanya hati-hati orang yang suka tersinggung. Hoi, benar saya kasih tahu nih. Kan banyak kali kita di gereja ini yang tersinggung itu juga. Betul nggak Bu Gembala? Yang tukang tersinggung dia lagi maksudnya. Kok nggak berubah dari dulu hingga kini gitu loh. Apalagi sudah dengar firman Tuhan ini. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai kehidupan kita ini jadi orang yang sehat, tapi karena pikiran yang tidak benar, pikiran yang negatif, kita sakit-sakitan. Saya sudah pernah sampaikan bahwa ada jemaat saya, dia dihutangin orang 100 juta dan orang itu melarikan diri tidak bayar. Akhirnya dia ke rumah sakit konsultasi berkali-kali datang. Dia bilang, dokter saya sakit lambungnya segala macam dia sakit. Dokter bilang kamu gak sakit. Ah masa sih, dokter periksa lagi lah. Saya nih sakit dokter. Dokter marah. Yo yang dokter tuh saya yang dokter. Kamu tuh gak sakit apa-apa. Ternyata kenapa? Mental Bu. Dia sehat. Tapi kenapa bisa terganggu? Nih. Jiwanya terganggu. Makanya berhati-hati. Ibu Nunun kasih minum dulu. Maka dalam penelitian para ahli menemukan bahwa 80-98% orang mengalami keadaan yang tidak sehat mentalnya. Dia orang-orang Korea itu bukan tidak cantik loh. Bu, mereka tuh cantik-cantik. Badan tuh lebih seksi dari bu wanita. Terkenal loh, yang mau dicapai apa dalam hidup ini? Cantik, terkenal, badan bagus, itu kan perempuan punya keinginan. Terhormat, terkenal, orang semua tahu. Mereka sudah sampai begitu, tapi kenapa bisa bunuh diri? Sangat mengenaskan sekali. Maka kita beri tepuk tangan dulu wanita-wanita hebat yang Tuhan berikan hari ini. Katakan kiri kanan, kamu wanita hebat. Amin. Enggak percaya? Harus percaya. Kenapa kita menjadi wanita hebat? Karena engkau sedang berpikir tentang Allah, mengisi hidup dengan Allah, bersama-sama dengan Allah, dan satu tujuan dengan Allah. Itu yang membuat kita sehat, tak punya tujuan lain. Ya kita makan apa adanya, no problem Tuhan. Karena Tuhan juga ajarkan makan secukupnya. Karena lebih dari itu kita muntah. Kalau engkau secukupnya engkau pasti menikmati makanan yang enak. Sebagian besar keluhan fisik manusia berasal dari gangguan mental. Coba sebenarnya banyak orang hari-hari ini tidak sakit. Tubuhnya bagus, sehat, kuat, bagus. Tapi hari-hari ini bisa loh orang itu terganggu mentalnya. Berpikir mulai ngomong sembarangan, mulai berpikir sembarangan. Bahkan mereka mulai eksekusi dengan berbagai macam kejahatan. Terganggu mentalnya. Lihat, kecemasan, ketakutan, kegelisahan, dan gangguan perasaan, kesedihan, kehilangan harapan, dan putus asa, depresi. Seperti wanita itu, hati-hati kalau orang yang biasa lihat jendela, Bu. Sedikit lihat jendela, murung begitu. Ngapain? Mending lihat Alkitab, buka Alkitab, datang ke WBI. Lihat jendela, lihat ke jendela, begitu-begitu aja. Orang yang mondar-mandir juga nggak ada yang dikenal, itu lagi nggak ada yang dikenal. Walaupun dia mondar-mandir tiap hari juga kita nggak kenal. Saya mau berkata kepada setiap kita, jangan sampai kita menuju kepada hal ini, depresi kita. Kita bisa menjadi satu bagian orang yang akan masuk di rumah sakit di Grogol. Ada kan rumah sakit di Grogol itu? Apa rumah sakit apa? Ya. Jadi jangan dipikir orang depresi itu tidak bisa sampai ke sana. Bisa Bu, banyak orang putus asa, banyak orang jatuh bangkrut. Akhirnya mereka tidak mau depresi berlebihan, mereka lebih baik bunuh diri. Bahkan seisi keluarga mereka bunuh diri, sangat mengerikan. Hati-hati, hati-hati. Jadi pembahasan healthy mind, healthy me di sini adalah tentang apa? Sikap, attitude, ini kesimpulannya ya. Tapi belum selesai, baru permulaan. Wanita yang mengikuti Yesus atau yang dinamakan godly woman. Godly artinya wanita yang mengikuti Yesus, wanita
yang mengikut Allah mencerminkan kehidupan pribadi yang sehat rohani, sehat bersikap. Katakan amin. Yang sehat rohani, sehat bersikap. Dan saya percaya kalau wanita itu sehat rohani, sehat bersikap, pasti sehat badannya. Amin. Lihat banyak sekali kita temukan wanita-wanita cantik begitu ya. Saya kalau ketemu di mall segala macam, aduh. Mereka itu luar biasa, ketemu di pinggir-pinggir jalan, itu bukan wanita biasa, wanita-wanita cantik. Tapi menjadi wanita yang mengambil keputusan dengan hal-hal yang aneh-aneh. Wah, sangat mengerikan sekali. Kalau kita lihat perkembangan zaman ini ibu-ibu, jangan sampai pemikiran kita dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang hanya melihat nasihat itu lewat YouTube dan Google. Tapi kita melihat nasihat lewat firman Allah. Katakan amin. Tuhan ingin kita hidup berkelimpahan. Katakan amin. Hidup sehat rohani. Sehat bersikap. Dan hidup dengan damai dan bahagia. Tidak peduli keadaan apapun yang kita alami hari ini. Gak peduli. Tuhan yang lebih peduli adalah ketika engkau hidup dengan berkelimpahan. Bukan harta, bukan segala sesuatu yang engkau miliki, yang engkau susah payah hari-hari ini nyari. Dia hanya ingin engkau sehat secara rohani. Karena apabila engkau sehat secara rohani, pasti engkau punya pola pikir yang baik. Maka engkau akan melakukan sesuatu yang baik. Dari segala sesuatu yang kau lakukan yang baik, engkau akan menikmati hidup dengan damai dan bahagia. Bukankah itu yang kita mau capai? Damai dan bahagia. Ternyata Allah pun menginginkan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita sendiri yang tidak ingin mencapainya dengan banyak pemikiran yang luar biasa. Dengan siapa kita bergaul, seperti itulah pemikiran kita. Singa bergaul dengan singa. Bebek itu bergaul dengan bebek. Kambing bergaul dengan kambing. Seharusnya perempuan-perempuan Allah bergaul juga dengan perempuan-perempuan Allah lainnya. Untuk apa? Saling menguatkan. Bergaul karib dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi manifestasinya apa yang harus kita lakukan? Hidup dalam sumber dari iman yang hidup yang ditunjukkan dalam apa? Yang pertama, healthy mind, healthy me adalah satu, sikap berani hidup di bawah otoritas kerajaan Allah. Apa? Sikap berani hidup di bawah otoritas kerajaan Allah. Perempuan pemberani, perempuan yang bijak, perempuan yang cakap dan berdampak, adalah perempuan yang berani mengambil sikap untuk hidup di bawah aturan mainnya Allah. Untuk berani hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saya bawa sepupu saya, wanita cantik dan pintar ini. Sudah 3 bulan bersama dengan saya, dia kerja di salah satu kontraktor di Jakarta. Sekarang lagi bangun perumahan di Bogor sama di mana? Di Bandung. Dan sebentar lagi akan bangun jembatan di Jawa Barat. Ibu-ibu perhatikan. Dia tinggal dengan saya. Tanya dia apa aktivitas saya. Waktu dia masuk ke rumah saya tidak bisa ikut dia. Dia harus ikut saya. Kenapa? Dia masuk dalam wilayah saya. Jadi kalau pagi saya bangun. Karena saya berdoa dengan anak-anak saya. Malam kita baca firman Tuhan, berdoa, dia ikut nggak? Dia nggak bisa tidur aja. Ikut aturan main saya. Jadi artinya begini, kalau kita sudah bilang Tuhan saya mau hidup dalam otoritasmu, nggak bisa kita atur sendiri. Gitu loh. Kita sudah masuk dalam kawasannya Tuhan, dan apa yang Tuhan mau itu yang kita kerjakan. Engkau berdoa, engkau baca firman Tuhan, engkau beribadah, engkau mempersembahkan, itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Begitu juga ketika kita datang ke sini. Ibu Nonon menjadi pengerja di sini, betul? Ada ibu gembala di sini. Ibu Nonon gak bisa atur-atur walaupun ibu Nonon lebih tua dari ibu gembala. Dari bapak gembala sekalipun. Gak bisa dia. Ada doa, ada WBI, semua diatur. Masuk dalam kawasan GBI Gunung Sahari, GBI Gunsa. Gak bisa macam-macam. Boleh ketua RT lama di sini, tapi di sini bukan ketua RT, maaf aja. Maaf ya Bu, bukan ketua RT.
Di sini ibu adalah bagian dari jemaat. Maka harus tunduk kepada otoritas tertinggi. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau tinggal dalam otoritasnya Tuhan, maka harus ikut cara mainnya Tuhan. Gak bisa sembarangan. Engkau harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tanpa sikap ini Anda tidak mungkin berproses menjadi wanita yang dewasa. The stronger woman. Apakah Anda sering merasa dituntut oleh bisa melakukan banyak hal? Pernah gak? Pernah lihat gambar nggak? Perempuan itu pegang sapu, pegang anak, pegang ini, pegang itu, pegang itu segala macam. Pernah nggak lihat begitu? Rasa-rasa kita dituntut bisa ya. Ini kalau dilihat saya ya, saya itu bangun pagi-pagi, saya sudah bereskan, saya sempat nanya buat punya pembantunya. Selama masa pandemi dan setelah masa pandemi saya kerja sendiri. Rumah saya 2 lantai, itu ngepel segala macam sendiri Bu. Saya minta tolong anak-anak laki-laki saya. Rasa-rasanya tuh luar biasa pekerjaannya. Kayaknya mau tidur masih mikirin besok masak apa ya. Besok mau kemana. Sementara saya juga ada jadwal pelayanan. Saya harus ngapain. Tapi saya mau berkata kepada kita. Pernahkah kita melakukan hal ini karena tuntutan yang banyak. Makanya banyak perempuan stres. Gak usah lah ngurus cantik-cantik. Karena banyak kerjaan di rumah. Ngapain harus cantik-cantik ya. Biasa aja dasteran aja lah. Kalau keluar juga ya biarin aja. Saya mau berkata kepada setiap kita, pernahkah kita merasa seperti itu? Apakah Anda sering mengalami perasaan stres, bersalah, letih, frustrasi dan marah? Karena dalam hidup ini beban yang Anda hadapi lebih berat. Udah menjadi istri, udah menjadi mama, udah menjadi jemaat. Apalagi seperti saya gembala sidang begitu. Ketua korda masuk ke PP lagi, wah pusing. Pernahkah Ibu berpikir tentang saya? Kalau kita mikir begini, Ibu Anita tidak berdiri di sini. Kok itu Bu Anita? Kasihan ya sekarang udah di jalan. Stres. Pernahkah kita berpikir seperti ini? Melakukan kegiatan rumah tangga bukan menjadi satu sukacita, tapi menjadi beban yang begitu berat. Kalau mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan pelayanan seperti menjadi beban yang berat, ada apa dengan kita? Hati-hati. Manifestasi yang kedua, healthy mind, healthy me adalah pengembangan diri dengan bersikap berani, memilih untuk hidup dalam apa? Berhenti kita membayang-bayangkan gini, andai aku jadi istri orang kaya, nggak mungkin ngaca. Kalau sekarang enggak ya udah berpadanan dengan apa yang Tuhan berikan pada hari ini. Katakan amin. Itu jauh lebih kita bisa menikmati. Tapi kalau kita berandai-andai, itu artinya apa? Sudah mulai berpikir sesuatu yang tidak sewajarnya. Orang yang tidak berpikir sesuatu yang tidak sewajarnya, itu akan berbahaya. Berhenti apa? Berpura-pura. Berhenti berpura-pura. Saya masih punya segala sesuatu. Padahal udah enggak, udah biasa saja. Maka saya berkata, engkau punya dan tidak punya, harusnya engkau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Jadi kalau dulu saya jadi ketua WBI dulu kan Bu Nonon, saya ketemu Bu Nonon, pelukan senyum, cipika-cipiki, sampai ketua Korda masih sama, perlakuan saya masih sama, it's the same. Artinya apa? Lu mau jadi apa saja ya ilah Bu Nonon cuma 5 tahun. Kan saya kalau bangun hubungan dengan Bu Nonon bukan hanya 5 tahun. Setelah saya tidak jadi ketua Korda pun saya bisa bangun hubungan dengan Bu Nonon. Kenapa? Ya kita baik-baik aja. Jadi jangan sampai kita ini menjadi seseorang yang tidak bisa terjapa, tidak bisa kita tidak bisa gapai. Enggak, kita menjadi wanita. Kita hanya menjadi seorang wanita yang melakukan tugas dan tanggung jawab kita menjadi seorang perempuannya Allah, godly woman. Jadi kita harus berhenti nih melakukan segala sesuatu yang aneh-aneh. Mazmur 51 ayat 6, kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepada. Sesungguhnya engkau berkenan. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran sebagai sumber hikmat
untuk kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita bisa mengambil keputusan, kita bisa berpikir tentang hidup ini, kita bisa berpikir untuk mengambil keputusan. Dan hikmat itu datangnya bukan dari buku-buku yang kita baca, tapi hikmat itu datang dari firman Tuhan. Apa yang engkau dengar, apa yang engkau baca, apa yang engkau pikirkan, itu yang Allah remakan dalam hidupmu dan engkau bisa lakukan itu. Itu yang Allah mau sampaikan kepada kita. Godly woman adalah wanita yang merefleksikan atau memberi gambaran dalam kehidupannya dan tentang apa? Terang kebenaran. Godly woman adalah wanita yang berani berhenti dari apa yang tidak benar dan tidak menjadi terang. Apa? Perempuannya Allah bisa berhenti dari segala sesuatu yang tidak benar. Kalau saya mau saksikan Ci Inge itu ya, salah satu staf di Korwilhana. Dia itu kalau setiap hari ngerokok itu 3 bungkus. Itu minum minuman keras, itu biasa. Obat narkoba, biasa. Tapi ketika dia bertobat, bisa loh, otomatis semua. Dia bilang sama saya, Bu Anita, saya bukan berjanji sama Tuhan. Tuhan sudah tolong saya dari banyak hal dalam hidup saya. Saya berjanji sama Tuhan, saya bukan berjanji kepada manusia. Maka dia berhenti total sampai hari ini. Wah keren. Reza tahu dia all out tahu di gereja kami. Dia lagi masak sekarang, besok lagi masak. Karena dia adalah salah satu kepala rumah tangga dalam gereja kami. Jadi segala sesuatu fasilitas dalam rumah tangga dan penyediaan dia yang kerjakan. Dia bertobat luar biasa. Tapi sempurna? Belum. Kita pun semua, tapi terus menjadi wanita yang mengikut apa yang Tuhan mau. Berani dipisahkan gitu loh. Berani berjalan dalam kebenaran, berani anak-anak Allah, orang-orang melihat kita. Jangan dianggap sepi. Kita ini sudah jadi wanita-wanita yang bertobat, katakan amin. Suami ingin lihat wanita yang bertobat itu seperti apa. Anak-anak ingin lihat mama yang bertobat itu seperti apa. Mama yang sudah ikut WCB 1, WCB 2, WCB 3 itu seperti apa. Itu hal yang harus kita pertontonkan kepada mereka. Menjadi terang dalam hidup kita. Berhenti secara alkitabiah, berhenti dari hal-hal yang merusak jiwa. Bebas memilih cara lain untuk hidup, membangun relasi yang berakal dalam kasih. Contohnya berhenti dari kebohongan, berhenti dari ketakutan, berhenti menyalahkan diri sendiri, berhenti berpikir yang salah. Ini semua yang harus kita tinggalkan. Stop! Stop! Kita harus berhenti. Karena kita sekarang menjadi wanitanya Allah. Itu bahasa Inggrisnya di atas, quitting. Berhenti adalah cara menghentikan pilihan kita dari kepalsuan dan old self. Artinya begini, old self itu artinya apa? Kehidupan yang lama. Itu di situ dikatakan yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama dan menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut Allah di dalam sebenarnya dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kalau kita sama-sama wanitanya Allah, kita harus berubah, tidak bisa tidak. Yang tadi saya berkati berhenti, tinggalkan segala sesuatu yang lama. Sekarang kita sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Saya sering kali bilang, jangan, dulu kita nih orang paling pelit. Begitu ikut Tuhan, tambah pelit coba. Kita perhitungan, gereja mau kasih keluar ini, ntar duit, ntar duit. Memang sengaja, kita diajar tuh memberi. Nih kita nih berpikir ketika kita memberi kita rugi, salah. Ladang yang paling subur engkau bisa memberi itu salah satunya gereja. Maka tabur aja. Kenapa? Toh tabur untuk keuntungan kita kan. Yang nabur siapa? Yang nabur saya. Yang untung siapa? Saya. Kalau Reza yang nabur, saya yang untung, enggak lah. Kalau Reza yang nabur, dia juga yang untung kok. Dia yang akan menikmati. Dan saya berkata kepada wanita-wanita Allah, ayo kita tinggalkan kehidupan yang lama kita, masuk kepada kehidupan yang baru. Wanita diubahkan ketika ia berhenti dari cara-cara yang tidak benar.
sesuatu yang menghancurkan dirinya, maka kita perlu pertolongan Roh Kudus. Hidup kita perlu pertolongan Roh Kudus. Maka cari kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita berdiri sampai pada hari ini. Tanah hati kita menjadi gembur dan sikap menerima pertumbuhan dan perubahan menjadi yang baru ketika kita berjumpa dengan Allah. Maka kita menjadi ciptaan yang baru, maka perubahan itu akan kita nikmati dalam hidup kita. Berikutnya, bila mana kita harus berhenti? Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada masanya. Saya berkata, Bu, sekarang kita muda, besok lusa kita tua. Sekarang kita ini nggak ada kerutan, besok lusa sudah ada kerutan. Begitu saya ke kaca, ternyata udah banyak kerutan juga, Bu Nonon. Padahal wanita 10 tahun yang lalu, wah, ngaca berkali-kali, sekarang nggak enak Saya berkata, jadi segala sesuatu ada masanya. Kalau masanya Tuhan masih ke hari-hari siang, kita sama-sama bertobat. Kalau Tuhan masih kita kasih kesempatan, sama-sama kita berubah dari kehidupan kita yang lama kepada kehidupan yang baru. Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita. Karena apa? Segala sesuatu ada masanya. Hari ini kita hidup, kita pergi ke orang meninggal, kita lihat segala sesuatu, kita lihat begitu. Iya, satu saat kita begitu. Hari ini kita hidup, besok ada masa kita hidup, ada masa kita. Nah, itu dia. Maka perhatikan masa-masa kehidupan kita. Apakah engkau cepat berhenti? Hari ini ditegur Tuhan berhenti, atau masih tunda-tunda, tunggu-tunggu? Itu yang perlu kita cermati dalam kehidupan kita. Ibu-ibu kalau lihat 3 komponen kehidupan, di situ kan ada ya buku ya. Nah, ini semuanya dari hal-hal spiritual, pengaruh dari internal, dari luar dan dari dalam, eksternal, itu semua mempengaruhi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bersosialisasi, biologikal kita dan kehidupan kita, psikologi, kejiwaan kita, itu semua mempengaruhi. Maka apa yang masuk dalam kehidupan kita perlu diperhatikan, supaya hidup kita itu dilingkari, karena ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Spiritual kita, apa yang engkau dengar, apa yang engkau lihat, itu mempengaruhi hidupmu. Dan apa yang keluar dari kehidupanmu itu pun akan mempengaruhi hidup kita. Jadi harus punya pandangan yang berbeda. Jadi saya tidak bisa hanya di gereja saja. Ketika engkau di rumah pun it's the same. Ketika engkau ada di jalan pun it's the same. Jadi kita harus menjadi suatu lingkaran yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Karena hidup kita ini memberi inspirasi, memberikan keteladanan, dan itu yang harus kita perlihatkan hari-hari ini. Di sini dikatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ada kan lagunya apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, baru bangun badannya. Jadi kesehatan itu dari apa? Jiwa kita, dari pikiran kita, dari hidup kita, baru badan itu menjadi sehat. Bu, kalau kita nih punya jiwa sehat, pikiran kita sehat, walaupun kita sakit, rasanya nyaman saja. Bu Nonon sakit enggak apa-apa, ntar juga enggak ini kok, lebih sehat. Tapi kita nih sehat. Gue malas ke WBI, bener-bener. Gue nih pusing beneran, bener aja. Gue malas ke WBI, betul-betul malas loh, bener. Walaupun kita sehat, memang tergantung sih. Sehat jiwa itu kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri dapat mengatasi tekanan dan bekerja secara produktif. Jadi orang yang sehat itu bisa apa? Menyadari kemampuan diri. Dia mengerti apa yang ia bisa lakukan. Dia menyadari kapasitasnya, dia menyadari kemampuannya. Karena dia punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, maka dia berkata saya bisa melakukannya. Dia bisa mengatasi. Ini sebenarnya yang dinamakan resiliensi. Resiliensi itu nanti kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitas. Bu, bukan saja ketika kita menjadi orang yang sehat, yang baik, kita mampu berkontribusi bagi diri sendiri, tetapi kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi wanita yang
seperti Allah inginkan, sehat jiwanya. Ini hampir sama saja tadi. Jadi model resiliensi ini yang saya tadi katakan. Resiliensi itu adalah ketangguhan jiwa, ketahanan jiwa. Jadi ketahanan itu dalam perspektif dari pandangan diartikan sebagai pola adaptasi positif. Nah, coba ibu-ibu lihat gambar itu. Jangan dipikir itu ringan ya. Wah, itu cuma begitu doang. Coba ya. Mau coba nggak? Naik dari situ ke sini aja udah ngapa-ngapa. Mau pegang begitu lagi lah. Jadi artinya wanita itu harus punya ketahanan. Orang yang bisa bertahan dalam masa-masa COVID adalah orang-orang yang punya ketahanan, yang tentunya cenderung dia hidup sehat fisiknya, bukan hidup sehat fisiknya aja, tapi hidup sehat rohaninya. Kita nikmatinya itu pada waktu masa COVID. Karena begini loh, gembala ini saya konsultasi dengan gembala. Bu, gimana? Bu Anita, kita bersyukur ada COVID. Kok bersyukur ada COVID? Ya. Jadi saya bisa tahu mana jemaat saya yang bertahan, mana jemaat saya yang keok, mana jemaat yang cinta Tuhan betul-betul, mana jemaat yang tidak cinta sama Tuhan. Saya bisa tahu. Bu Anita tahu nggak? Yang saya anggap dia paling rohani di gereja, paling kuat di gereja, dia duluan yang paling jatuh duluan. Tapi yang saya anggap itu jemaat biasa-biasa saja, kayaknya lemah, dia yang paling kuat loh. Jadi ternyata nggak kelihatan dari itu saja. Jiwa kita itu, kehidupan kita yang tidak terlihat itu, mereka sedang betul-betul memberikan sesuatu yang hebat. Maka dia bisa bertahan dalam melalui situasi. Jadi jangan dipikir kita ini orang yang paling sehat. Coba kita sekarang diagnosa diri kita sendiri. Sudah sampai di mana pencapaian-pencapaian kita? Jangan-jangan kita yang jatuh lebih dulu. Karena kita berpikir, kita kan sudah menyerahkan kepada Tuhan. Jangan. Kita harus melakukan sesuatu yang baik. Maka perhatikan, sehat jiwanya ini merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan dengan hidupnya, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya, bersikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Ya, coba deteksi, apakah ibu ini semua ada dalam hidup kita? Engkau sehat jiwanya. Ini dibilang oleh siapa? Ini oleh WHO dalam buku pedoman kesehatan jiwa yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Jadi artinya begini, kalau ibu-ibu bisa mau mendeteksi, harus bisa dilihat dari cara pemikiran dan pandangan ibu-ibu. Apakah hari ini engkau sehat? Ibu Nonon sehat? Bahagia? Tapi kalau bisa menolong orang lain apalagi ya? Wih, tambah stamina saya rasa. Sampai orang-orang bilang gak boleh ganti. Saya tuh pengen tahu gimana sih cara kerja Bu Nonon di sana. Begitu loh, jadi pengen tahu rahasianya begitu. Hebat sekali. Udah selesai. Saking semangatnya udah selesai ternyata. Ya ibu-ibu, jadi kalau kita memperhatikan hal ini, maka saya percaya kehidupan setiap kita menjadi seorang wanita yang sehat. Bukan hanya pikiran, tetapi sehat juga tubuhnya. Bukankah itu yang kita mau hari-hari ini? Betul? Amin, ibu-ibu. Dan hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan, pada sesi yang pertama ini akan dilanjut sesi yang kedua. Saya berharap kelanjutan dari sesi 2 ini kita akan mengerti kenapa wanita harus sehat pikiran, harus sehat jiwanya. Kenapa itu yang perlu kita pelajari di sesi yang ketiga ini. Mengapa perlu? Karena wanita itu yang paling banyak menghadapi tingkat kesetresan yang paling tinggi di dalam keluarga. Maka saya berharap jadilah wanita-wanitanya Allah, godly woman, supaya kita bisa memberkati orang lain. Katakan amin. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami rindu Engkau Allah bersama dengan kami, ada dekat kami. Engkau sudah memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Engkau membekali kami untuk kami menjadi wanita-wanita Allah yang hidup dalam takut akan Tuhan, supaya kami tidak, Tuhan, menjadi orang-orang yang sakit jiwa, tidak menjadi orang-orang yang sakit dalam pikirannya, sakit di dalam rohnya. Tapi hari ini jadikan kami wanita-wanita yang sungguh-sungguh menjadi wanita yang mempersiapkan diri. Kami menjadi sehat secara jiwa, roh, pikiran kami, sehingga seluruh tubuh kami terselamatkan dan seluruh tubuh kami menjadi sehat. Sebab itu Tuhan, mari datang dan jamah. Mari kita mau angkat tangan kita bersama. Kita berdoa secara pribadi, minta
kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Bukan saja kami mendengar Tuhan, tapi kami mau memilikinya. Bukan saja kami hanya melihat, tapi kami rindu memilikinya. Dan jadikan kami wanita-wanita Allah yang benar-benar rindu memiliki kesehatan jiwa, pikiran, dan roh kami. Dan hari ini Tuhan turunkan atas kami, letakkan tangan-Mu atas kami, perempuan-perempuan-Mu. Jadikan kami perempuan-perempuan-Mu yang takut akan Tuhan, dan menjadi perempuan-perempuan yang sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-Mu. Kami mau hidup dalam otoritas Allah. Kami mau mengembangkan kapasitas kami menjadi perempuan-perempuan yang Allah. Dan kami berhenti dari segala sesuatu yang tidak boleh kami lakukan. Kami mau ikuti perintah-Mu dan jalan-Mu. Tuntun kami, arahkan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Bapa. Dikarenalah Basel memberikan waktu beberapa menit, kita berdoa secara pribadi. Kita minta pengampunan daripada Tuhan. Sentuh hati kami, jamaah. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Buat kami menerima berkat firman Tuhan ini menjadi obat yang manjur dalam hidup kami. Kami sehat kembali. Kini kami sehat kembali. Kami bugar kembali. Kami bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menerima anugerah daripada Tuhan. Kami terima dengan ucapan syukur dan bersyukur kepada Tuhan. Yang percaya dan menerima kesehatan yang dianugerahkan Tuhan pada hari ini, mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Adakah mau bertanya? 1-2 orang saja. Tapi kalau tidak ada yang mau bertanya, saya persilakan ibu-ibu boleh ke toilet. Kita akan masuk kepada sesi yang kedua. Kalau ada yang mau bertanya atau nanti ditunda saja di sesi terakhir, boleh-boleh saja ya. Silakan, boleh minum, boleh ke toilet, dan boleh melakukan sesuatu yang mungkin ada keperluan. Silakan. Nanti kita akan bertemu berapa menit? Kita ketemu di 11:30. Oke, 5 menit saja. Cukup ya ibu-ibu? Oke. Tuhan memberkati. Nah, ini bagian yang kedua ya. Kecemasan pada wanita. Mas kan ibu-ibu ya. Iya kan? Belum terjadi aja cemasnya luar biasa. Beginilah, begitulah, segala macam gitu ya. Nah, ini kita akan belajar. Ini lebih seru. Saya heran ya, kok bisa 4 sesi ya? Keren banget. Kalau saya nggak boleh. Kalau saya, kenapa? Gak semua dapat. Paling 2 sesi doang yang masuk. Yang 2-nya udah, apa yang tadi Bu Anita ngomong ya? Sudah lupa. Tapi kita berdoa supaya setelah habis makan, bisa habis makan tuh ngantuk. Aduh, tadi kata Cici di belakang, Bu Anita kenapa bukan sesi yang berikutnya aja biar semangat terus? Sembarangan aja. Ya, kita bahas tentang ibu-ibu bisa buka dalam kecemasan pada wanita. Nah, kecemasan pada wanita ini sama halnya juga kita akan mencapai beberapa poin penting dalam tujuan yang akan kita capai sama-sama. Kita akan lihat ya. Yang pertama, mengerti dan mengenali gejala kecemasan pada wanita. Jadi kita nih saling lihat-lihatan nih. Nah, saya tahu nih lu lagi cemas nih. Gua tahu nih. Kenapa? Kan udah belajar hari ini. Ya. Terus kemudian yang kedua yang kita perlu tahu bahwa ternyata ada tujuan saya mempelajari sesi yang kedua ini. Kecemasan pada wanita. Bukan hanya ngerti gejala kecemasan tuh modelnya kayak gini. Yang terjadi dalam kehidupan seorang perempuan. Tetapi ternyata dapat membantu kita mendampingi wanita-wanita yang lagi cemas. Jadi bermanfaat. Bukan hanya kita bukan hanya kita sadar, tapi Bu Rosita kita bisa membantu teman-teman kita, saudara kita, atau orang yang kita kenal untuk mereka tidak menjadi cemas. Jadi jangan dipikir, kalau cemas-cemas mah biasa-biasa saja. Bukan begitu. Ini kita kadang lihat. Kita berpikir ya cemas mah biasa perempuan. Enggak biasa juga kalau cemas terlalu berlebihan. Ya kan? Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, cemas atau cemas, karena ada pemenggalan di situ kalau kita baca ya.
Tidak tentram hati karena khawatir, takut, gelisah, takut, khawatir. Itu cemas. Jadi cemas itu membuat hati kita takut, membuat hati kita khawatir, membuat hati kita gelisah. Berapa banyak wanita yang cemas, takut, khawatir, akhirnya sakit. Yang tadinya enggak sakit jadi sakit. Kenapa? Karena takut. Kenapa Pak Presiden harusnya nggak usah ngomong-ngomong lah tentang masa depan 2023 nanti gelap. Kenapa perlu ngomong-ngomong? Bukankah itu membuat mental kita terganggu? Tapi saya mau berkata kepada wanita-wanita yang takut akan Allah. Mau ngomong apa, kita nggak pernah terganggu. Amin. Karena kita punya gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. Dalam kesehatan, dalam kehidupan mental, dalam kehidupan roh, bahkan kehidupan jasmani, takkan kekurangan aku. Kecemasan, artinya apa? Ini diungkapkan beralasan terlalu cemas. Banyak wanita itu bukan hanya sekedar cemas, tapi terlalu cemas, maka hati-hati. Kenapa pada sesi yang kedua ini kita perlu mempelajarinya supaya kita jelas hari ini saya lagi cemas atau tidak. Saya lagi takut atau tidak, saya lagi gelisah atau tidak, saya lagi bimbang atau tidak. Ini kita bisa lihat dalam sesi yang kedua ini. Kecemasan adalah perasaan takut, gelisah, khawatir yang disertai dengan adanya keluhan fisik seperti jantung berdebar-debar. Ini kalau kita takut, begitu. Terganggu nggak? Terganggu. Artinya jantung itu nggak berdetak seperti itu. Tuk tak. Tapi karena saking takut, cemas, lebih kencang. Makanya kalau minum obat salah-salah, jantung bisa berdebar. Berdebar kencang. Di situ dibilang punya keluhan fisik seperti jantung berdebar, keringat dingin. Nih kalau kita udah cemas tuh, kayaknya kita keringat dingin. Aduh, keringat dingin. Padahal nggak sakit Bu, biasa orang keringat dingin tuh sakit. Tapi karena kita cemas bisa saja kita keringat dingin. Dada terasa berat, sesak napas, gemetar, tegang otot meningkat. Orang tersebut mungkin merasa seperti ingin pingsan, gelisah dan tidak dapat rileks dan tidur. Ya tadi saya ngomong sama Cici di belakang ya. Dia pernah kemarin bulan Juni Bu Anita saya mengalami hal itu. Saya sehat, tapi karena pikiran jiwa terganggu. Bisa nggak bangun ya Ci? Berapa bulan? 1 bulan, perkira dokter itu 3 bulan. Tapi kalau pikiran berkati saya sehat, masih ada banyak orang yang memerlukan saya harus melayani Tuhan, bangkit loh. Beda. Maka ini tergantung daripada apa yang kita sedang pikirkan. Lihat, orang yang cemas bisa mempengaruhi jantung, bisa mempengaruhi kehidupannya, pikirannya, sesak napas, gemetar, tegang otot, dan semuanya bisa melanda hidup kita. Kalau wanita itu menjadi wanita yang cemas. Kecemasan dapat timbul sebagai respon terhadap sesuatu yang berbahaya atau mungkin muncul sebagai reaksi terhadap ancaman yang dibayangkan atau tidak dikenal. Kecemasan yang terakhir disebut dengan mengambang bebas, defaulting anxiety. Artinya apa? Tidak tahu mengapa dan apa penyebabnya. Kadang-kadang gue kenapa ya? Kayaknya gue nggak pernah pikirin dia, tapi sebenarnya ini otak di bawah sadarnya sudah numpuk. Kita berpikir kita nggak mikirin, tapi sebenarnya nonon sudah simpan, sudah bungkus rapi. Sesuatu yang dibungkus rapi tetap busuk juga, itu harus dimakan segera. Tapi karena kita tidak makan segera, akhirnya apa? Busuk. Maka sangat mengerikan sekali kalau wanita-wanita itu tidak cepat-cepat menyelesaikan kecemasannya. Karena kecemasan itu akan membuat kehidupan kita sangat terganggu. Hidup kita aja sudah banyak terganggu, apalagi ditambah dengan kecemasan dalam hidup. Nah, kita akan baca sama-sama. Disampaikan oleh Olivia Remes dari Universitas Cambridge yang melakukan analisa tentang kecemasan. Dia melakukan analisa tentang kecemasan. Dia berkata begini, fokus yang paling sering adalah pada saat orang depresi. Kita berpikir orang depresi itu baru kita konseling, depresi itu baru kita datang, besuk, segala macam berteman. Enggak, kita berpikir ya itu udah parah jadi kita harus datang. Tapi dia berkata begini,
Tapi gangguan kecemasan tak kalah penting dan berdampak serius. Justru dari kecemasan itu bisa kita menjadi depresi. Gitu loh. Jadi ibu-ibu, ayo jangan terlalu banyak cemas. Jangan-jangan engkau bisa masuk dalam gangguan jiwa yang lebih meningkat lagi, gitu maksudnya. Maka pada saat engkau mulai cemas, pada saat engkau mulai takut, datang duduk diam di bawah kaki Tuhan, atau cari teman yang betul-betul punya kelompok yang baik. Ayo konseling, ayo berbicara, harus keluar. Saya kemarin baca, melihat juga video klip sedikit di TikTok begitu ya. Ada seorang petinju yang hebat luar biasa dan akhirnya dia menang. Laki-laki. Dia berkata begini, waktu saya menang hari ini, pada saat saya menang hari ini buat teman saya yang kemarin meninggal dunia. Kenapa? Karena bunuh diri. Kemenangan ini buat teman saya. Kenapa dia ngomong begitu? Dia hanya mau sampaikan satu pesan. Saya mau sampaikan pesan kepada laki-laki. Kalau memang punya masalah, jangan takut. Jangan dipendam sendiri. Ngomong kepada satu, supaya kita jangan apa? Terganggu jiwanya. Coba. Karena biasa punya image itu kalau laki-laki ada masalah itu diam-diam saja. Kalau perempuan ada masalah, nangis, teriak-teriak, begitu cari teman udah mulai curhat deh. Jadi dia bilang laki-laki juga boleh curhat, tidak ada masalah katanya. Jadi artinya apa ibu-ibu yang kekasih? Jadi orang cemas, di sekeliling kita tuh pasti ada orang-orang yang cemas. Ayo deketin, jangan sampai mereka jadi orang depresi. Karena itu salah satu kita bisa mendeteksi jangan sampai orang itu bisa gangguan jiwa. Nah dengar. Rasa cemas juga bisa memicu penyakit lain dan gangguan psikiater seperti apa? Itu yang tadi saya bilang, berkali orang selebriti, aktor, aktris yang ada di Korea itu banyak bunuh diri gara-gara apa? Ini bu kecemasan. Nih sebentar lihat jembatan pengen lompat. Ya kan? Lihat kereta, bukan lihat kereta sebagai barangnya itu pengen aja nyebrang. Dipikir empuk gitu kan. Lihat sungai begitu, lihat angin airnya bagus sekali, pengen juga masuk ke dalam. Lihat ada tali, enak juga main gelantungan, mati. Orang cemas itu diawali dengan kecemasan. Tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa penyebab. Sekali lagi, tidak mungkin sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa penyebab. Segala sesuatu pasti ada sebab dan akibat. Ada penyebabnya. Maka perhatikan, jangan jadi wanita yang suka cemas. Jangan jadi wanita yang suka takut, yang suka bimbang, yang suka melakukan segala sesuatu yang tidak berpikir secara logis terlebih dahulu. Ayo perhatikan baik-baik. Maka ini dia sudah penelitian sehingga dia bisa berkata bahwa ada banyak orang konsentrasi pada waktu orang itu sudah terganggu jiwa berat daripada waktu dia cemas. Kalau kita punya teman-teman misalkan gini, gua takut lo kalau begini-gini lo anak gua nanti. Udah itu di konseling aja udah. Gak usah tunggu nanti dia sudah stres, sudah sakit baru di konseling, gak usah. Waktu dia ngomong seperti itu, ngomong aja udah. Shalom Ibu Ribka, silakan. Saya punya senior sudah datang. Gak apa-apa Bu, silakan. Monggo Pinara. Bu Ribka jam 1 kan, sebelum 12:30 saya sudah selesai Bu. Tidak apa-apa Bu. Ini orang tua kami di Gereja Betel Indonesia GBI Kasih. Selamat datang Oma Ribka. Ya, ibu-ibu perhatikan baik-baik. Di sini sudah dikatakan bahwa jangan fokus kepada orang yang sudah depresi, baru kita fokus. Pada waktu kecemasan itu, teman-teman kita menghadapi saya takut untuk masa depan. Ayo ngomong. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Udah lu gak usah takut-takut lah. Kalau lu takut di rumah lu telepon gue ya. Lu telepon gue. Gitu loh. Jadi jangan diam-diam saja. Kalau lu lagi bimbang-bimbang, kalau lu lagi cemas-cemas, telepon gue. Kenapa telepon? Kita dua ngomong. Bagaimana Tuhan memberkati hidup kita. Supaya teman-teman kita jangan cemas. Supaya kita bisa mendampingi mereka begitu loh. Bentuk kecemasan bervariasi dalam intensitas, durasi dan pengaruhnya yang lebih kuat. Kecemasan normal sewaktu-waktu tertentu saja. Dan ada profesi yang terkadang karena orang ini cemas secara tiba-tiba tertentu. Begitu itu normal-normal saja.
begitu ya, mau nyebrang takut-takut itu normal. Ya kan, jangan sampai kita menyeberang enggak cemas-cemas, menyeberang aja lewat kita. Kecemasan tingkat sedang bermanfaat untuk apa? Memotivasi, membantu kita untuk menghindari bahaya, mengarahkan kita pada apa? Efisiensi, membuat kita termotivasi. Ini kalau mau ujian, kalau kita enggak cemas, kita enggak belajar Bu Nonon. Iya kan, betul enggak Bu? Ini kita mau WL begitu ya, ada rasa kecemasan dalam hidup kita, itu wajar. Supaya apa? Persiapan lagu. Tahu kunci-kuncinya main di mana, jangan sampai angkatnya salah-salah gitu kan. Membuat kita termotivasi untuk latih. Gitu. Jadi ada kecemasan juga yang benar loh, ada. Jadi jangan sampai baru sedikit-sedikit cemas lagi langsung. Lu kayak mau depresi gue lihat nih. Gak boleh, jangan segala tiba-tiba kita langsung bilang begitu, kita bisa di apa? Di amuk masa. Bentuk kecemasan berikutnya, kecemasan yang kuat. Membuat stres karena terlalu khawatir, kurang perhatian. Ya, orang kalau punya kecemasan yang kuat seperti ini, dia bisa menjadi seorang yang apa? Kurang perhatian, mempersulit konsentrasi, lupa, menghambat kinerja, mengganggu pemecahan masalah, komunikasi yang tidak efektif, panik dan diikuti oleh apa? Gejala fisik yang lain. Ini kalau kita cemas seperti ini, wah ini udah bahaya. Jadi ternyata Bu Anita ada tingkatan-tingkatannya. Iya ada. Maka saya berharap kita ada pada tingkatan yang mana ini hari ini. Kita bisa mendeteksi, jangan-jangan saya sudah pada tingkatan yang kuat seperti ini. Saya sebentar-sebentar Bu Anita kurang perhatian, sebentar-sebentar banyak kurang konsentrasi, banyak lupa, banyak saya menghambat, saya harusnya bekerja apa, saya nggak bisa kerja, terganggu saya, jadi saya komunikasi tidak baik dengan orang-orang. Jangan-jangan kita sudah sampai kepada titik ini. Yang berikutnya serangan panik, sudah hilang kendali, ini sudah lebih tidak. Kenapa? Karena tidak punya teman untuk bisa diajak diskusi, tidak ada pendamping, tidak ada orang yang bisa melakukan segala sesuatu. Orang ini juga tidak suka curhat, orang ini juga sudah terlalu orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak banyak berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kalau sudah seperti ini harus ditangani oleh apa? Orang yang ahli. Jadi jangan pikir begini, hamba Tuhan tuh tahu segala sesuatu. Enggak Bu, enggak kan Bu Ripka ya. Kita tuh enggak tahu segala sesuatu. Kalau memang sudah pada tingkatan seperti ini, kita bisa konsultasi kepada psikiater. Supaya bagaimana cara penanganan sambil kita berdoa di hadapan Tuhan. Jadi jangan dipikir pergi ke psikiater, psikolog itu sesuatu yang berbahaya. Tidak alkitabiah, enggak juga. Namanya konsultasi, gitu kan. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang menutup diri dari hal-hal dan kemajuan yang begitu luar biasa. Karena kita harus melakukannya itu. Berikutnya, muncul stres yang hebat. Ini yang parah. Bisa orang sudah ada di mana? Grogol. Jadi Bu, ternyata tingkatan kecemasan itu akan terus naik ketika kita tidak sungguh-sungguh memikirkan sesuatu yang baik dalam hati, dalam pikiran, dalam perkataan kita. Itu semua tidak menguasai kita dengan baik, maka kita akan menjadi wanita yang hanya memikirkan kecemasan dan sampai kepada sesuatu yang hebat, yaitu stres yang luar biasa. Filsuf negarawan dan dermawan yang bernama Seneca berkata gini, pikiran yang cemas akan masa depan itu sengsara. Apa yang kita pikirkan tentang 2023? Yang kata Jokowi itu gelap. Selama kita berpikir seperti itu, maka kita sengsara. Pemikiran yang tidak sehat, maka tadi kita berbicara tentang healthy mind, healthy me. Kalau engkau tidak berpikir sehat, jiwamu tidak menjadi sehat, tubuhmu tidak menjadi sehat, maka apa yang engkau lakukan juga tidak sehat, gitu loh. Dan itu sangat menyusahkan hidup kita. Dengan kata lain, engkau akan sengsara. Ya seperti Cici tadi ya, kesaksian, pikiran tidak sehat. Saya ternyata ada dendam sama seseorang, wanita yang belum selesai dan segala macam. Kalau pikiran hati kita tidak sehat, sengsara. Sengsaranya apa? Tidur 1 bulan gak ngapa-ngapain. Gak bisa beresin ini, beresin, bantu ke gereja, boleh-boleh naik tangga. Boro-boro mau berpikir untuk pelayanan, betul ya?
Kenapa? Sengsara, Bu. Karena pikiran itu loh. Pikiran kita membuat kita menjadi cemas. Pikiran kita membuat kita menjadi takut. Pikiran kita membuat kita jadi bimbang. Pikiran kita membuat kita tidak bisa aktif sebagaimana sedia kala. Maka berhati-hati kalau kita hari-hari ini suka cemas secara berlebihan. Kalau kita memandang kecemasan dalam dua cara. Nah, kita akan lihat dari sisi alkitabiahnya. Yang pertama, Yesus mengajarkan bahwa kita tidak perlu khawatir. Katakan amin. Yesus mengajarkan kita tidak perlu cemas. Katakan amin. Tentang masa depan atau tentang kebutuhan dasar kehidupan kita. Kita akan baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi mengalami kecemasan yang luar biasa, menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Atau jangan-jangan engkau tidak mempercayai Tuhan sama sekali. Maka kecemasan berlebihan itu terjadi dalam hidup kita. Padahal kita sudah menasehatkan, serahkan. Kan gampang, Bu. Kan kita punya kecemasan nih. Ini misalkan Aqua, saya punya kecemasan, saya serahkan kepada Reza. Lu sekarang yang pegang kan, bukan aku. Gampang gak, Bu? Kok gak yakin gampang sih? Gampang gak? Serahkan saja ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan akan memelihara hidup. Tapi susah, Bu wanita. Saya serahkan sama Tuhan, tapi hutang saya juga gak dibayar-bayar. Itu salah lu. Harus kerja, harus cari uang, cicil, bayar, baru selesai. Tapi kekuatan Tuhan berikan, kesehatan Tuhan berikan supaya apa? Kita dapat melakukannya dengan baik. Maka jadi orang yang bertanggung jawab gitu kan. Berikutnya, kecemasan sebagai kekhawatiran, dan kekhawatiran muncul ketika kita berbalik dari Tuhan, mengalihkan beban kehidupan pada diri kita sendiri. Lihat, kecemasan itu datang pada saat kita apa? Berbalik kepada apa? Dari Tuhan kepada diri sendiri. Alkitab sudah menasihati, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka jelaslah kita khawatir, Bu Nonon. Jelaslah kita takut, Bu Lili. Jelas kita takut, Bu Olga. Kenapa? Kita balik arah. Kita ini sedang jalan kepada terang. Sekarang berbalik arah, jalan kepada gelap lah. Jadi hari ini saya mau menasihati kita semua. Itu tindakan yang hebat. Maka di sini dikatakan kepada setiap kita bahwa tindakan kita yang diri bertanggung jawab untuk menangani masalah, serta banyak masalah yang tersembunyi dan tidak nyaman dalam selimut dosa dan sibuk dengan tekanan hidup kita sendiri, maka kita tidak pernah selesai. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita dinasihati firman Tuhan, Tuhan bilang ya sudah ampuni. Waktu diampuni, plong. Waktu kita mulai mengasihi, plong. Dan akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Pemulihan terjadi. Mary Hemingway. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Khawatir sedikit setiap hari dan seumur hidup Anda akan kehilangan. Nah, ini hari ini kita khawatir. Hitung aja udah berapa jam tuh. Besok lagi khawatir, hitung aja udah beberapa jam. Dia bilang kalau terlalu banyak khawatir, cemas, itu udah kehilangan beberapa tahun dalam hidup kita. Terus lebih lanjut dia berkata apa? Jika ada yang salah, jika ada yang salah, nah, itu nasihat dari seorang perempuan yang luar biasa. Dia katakan kepada kita, latih
untuk tidak khawatir. Jadi khawatir ada enggak? Kecemasan ada enggak? Ada, tapi perlu apa? Latihan. Bu, seharusnya kita masih awet muda nih, terlalu banyak cemas, kehilangan loh. Orang bilang, kok lu kayak orang tua aja, kenapa? Kerutannya terlalu banyak. Terlalu banyak pikiran, sampai-sampai orang berkata, kok bisa seperti itu? Ketemu, kok rasanya lebih tua ya? Kenapa? Terlalu banyak cemas, terlalu banyak khawatir. Engkau akan kehilangan beberapa tahun dalam ini. Harusnya sudah bahagia, harusnya udah bersuka cita, harusnya udah bersemangat, tetapi kita kehilangan. Penyebab dari kecemasan meliputi ancaman dari lingkungan yang tidak stabil. Konflik, ketakutan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, reaksi fisiologi. Ini semua penyebab. Ibu-ibu kalau kita melihat hal ini setiap hari kita menghadapi ini. Kita menghadapi konflik, kita menghadapi ketakutan, kebutuhan-kebutuhan yang hari ini harusnya tercukupi, tidak tercukupi, reaksi fisiologi kita, dan itu semua kita alami. Dan apa? Perbedaan individu dalam hal pembelajaran seseorang, pengalaman masa lalu, lingkungan sosial, fisiologinya dan keyakinan teologis, semua itu membuat pembeda. Maka setiap orang itu tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Satu orang dengan satu yang lain, itu kenapa? Karena punya beberapa hal yang berbeda. Tapi saya mau berkata semua ini penyebab dari konflik. Coba kita lihat sama-sama ibu-ibu. Karena dari lingkungan kita juga bisa menyebabkan konflik. Kita sendiri tidak bermasalah, tapi bisa bermasalah dari konflik itu datang dari luar kita. Makanya tadi faktor internal dan eksternal. Konflik, ketakutan, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Hari ini kebutuhan kita banyak tidak terpenuhi. Maka banyak orang stres, maka banyak orang lari. Mereka minum minuman, mereka lari dari segala sesuatu dan banyak hal yang mereka kerjakan. Nah, ketika kecemasan menjadi intens, berkepanjangan atau tidak terkendali, kecemasan dapat menyebabkan apa? Satu, reaksi fisik menimbulkan apa? Iya, tadi kan udah dibilang, contohnya udah ada tadi ya, sakit. Ini kalau kita cemas, jantung berdebar, kencang, keringat dingin segala macam kan. Kita baca dalam Amsal 12 ayat 23. Kekhawatiran dalam hati apa? Membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran atau kecemasan dalam hati membungkukkan orang, itu mewakili sakit. Jadi kita semakin kita khawatir, semakin cemas, kita semakin sakit. Tapi perkataan yang baik dari pikiran yang baik itu menggembirakan. Yang kedua, reaksi psikologis mempengaruhi kelumpuhan aksi dan reaksi terhadap lingkungan. Jadi kita nih bisa tidak berkonsultasi, tidak berkomunikasi. Aksi kita tidak ada, menjadi orang yang pendiam, orang tidak bisa melakukan apa-apa begitu ya. Reaksi psikologi ini bisa mempengaruhi kecemasan kita, menjadi orang yang tadinya bisa cerewet jadi pendiam. Tadinya orang tuh aktifnya luar biasa, bereaksi seperti itu. Ketika cemas menjadi intens, berkepanjangan atau tidak terkendali, kecemasan dapat menyebabkan yang ketiga, reaksi defensif, mengabaikan perasaan, pura-pura tidak ada masalah. Itu yang tadi saya bilang, pura-pura tidak ada masalah, padahal masalah belum diselesaikan. Karena masalah tidak diselesaikan, makanya depresi. Makanya jangan seperti itu Reza ya, harus diselesaikan. Seseorang menghilangkan kecemasan dengan apa? Membantahnya. Siapa yang berkata ini? Paul Tillich, seorang teolog dari Jerman. Jadi kita ini tidak bisa menghilangkan kecemasan dengan membantahnya, defensif. Dengan kita pura-pura nggak ada, saya nggak ada. Kita kan seperti istri yang hebat, mama yang hebat, pada banyak masalah. Kita tidak bisa berpura-pura. Kita harus apa? Kali berkata bahwa kita punya kelompok, komunitas itu sangat penting sekali. Ya, maka kita perlu punya mentor supaya apa? Kita bisa konsultasi, bisa ngomong. Yang berikutnya, yang keempat, reaksi spiritual, mencari kembali kepada Allah. Ini orang biasa begitu, sudah mentok sana sini baru ya, berobat sana sini baru cari siapa? Ujung-ujungnya hamba Tuhan kan? Dari awal aja dia udah bawa dulu kan? Dulu masih cemas, tidak didoakan, tidak cari Tuhan. Harusnya setiap kita benar-benar harus cari pertolongan Tuhan lebih dulu. Amin.
baru yang lainnya. Reaksi spiritual begini ini bagus. Kenapa? Kembali kepada Allah. Mencari Tuhan. Bahwa Tuhan yang dapat membuka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Hanya Tuhan yang bisa membuka. Iya, orang manusia buka jalan aja ya. Mau jadi lurah buka jalan. Begitu nggak terpilih jadi lurah, ditutup. Manusia begitu. Tapi kalau Tuhan yang buka jalan aman, Bu. Ya. Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu mencari Tuhan. Jadi yang harus dicari siapa? Tuhan. Jadi yang menjawab siapa? Tuhan. Yang memberi jalan keluar. Jadi ibu-ibu yang kekasih, dalam kecemasan ini sebenarnya hal-hal seperti ini yang perlu kita lihat supaya kita bisa memahami ciri-ciri daripada kecemasan. Jadi jangan sampai orang itu sudah cemas, baru cemas saja kita sudah memvonis macam-macam. Enggak, kita akan lihat tingkatan-tingkatannya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ini lagi sekali lagi ya ibu-ibu. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkan dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kembali dikatakan, serahkan segala kecemasanmu, kekhawatiranmu, kebimbanganmu, keputusasaanmu, kekecewaanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan akan pelihara hidup kita. Baik pikiran, hati dan seluruh hidup kita. Katakan amin. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Ya, mencegah kecemasan. Alkitab menunjukkan bagaimana hal ini dapat dilakukan. Orang yang tidak cemas itu begitu, hai, senang gitu, happy gitu kan. Ini beberapa bagian yang tadi itu ibu dipikirkan saja ya, tapi ini yang jalan keluar yang perlu kita capai untuk orang-orang yang masuk dalam kecemasan yang berlebihan itu tadi, yang tidak normal itu. Filipi 4 ayat 4, kita baca 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Yes. Jadi ternyata dalam kecemasan engkau harus mulai dengan bersukacita. Terbalik, cemas itu kan takut. Cemas itu kan tidak bersukacita. Tapi sekarang dibalik. Engkau jangan tidak bersukacita, engkau harus bersukacita. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Orang sukacita, maka perempuan-perempuan Allah kalau amin. Dari mana satu rumah senang loh Bu. Tapi kalau mama lagi zengkel and ngambek, you know apa yang terjadi di rumah? Parah kalau mama marah kan? Buka tudung saji, nggak ada apa-apa. Akhirnya bukan hanya mama yang marah, satu rumah jadi hilang sukacita. Maka ibu-ibu siap menularkan sukacita? Berapa banyak yang mau menularkan sukacita? Berapa banyak? Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, yes. Kurang kencang, orang sukacita nggak begitu tepuk tangannya. Yeah. Mantap. Oke, yang pertama mulai dengan bersukacita. Yang kedua, mencegah kecemasan mulai dengan apa? Kasih yang Diwujudkan dalam sikap Anda yang baik hati, lembut, perhatian dan ramah. Kita baca dalam Efesus 4 ayat 2. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bu, kalau engkau mau hilangkan kecemasan. Pada waktu itu saya pernah sakit begitu ya. Saya ditelepon sama jemaat, dia masuk rumah sakit. Dan kami berdua harus membesuknya di rumah sakit. Waktu kami datang dan membesuk di rumah sakit, kita kan lagi kurang sehat, kurang fit begitu ya. Badan juga kurang, rasa-rasanya aduh nanti saja baru kita besuk. Tapi begitu kita sudah sampai di sana, sehat loh Bu.
Kita lihat orang, ternyata orang banyak lebih menderita, lebih sakit daripada kita. Itu membuat kita sehat loh. Tuhan, ternyata sakit saya cuma pusing. Tuhan, sakit saya cuma flu. Tuhan, sakit saya cuma seperti ini. Lihat orang-orang di rumah sakit. Waduh, menderita. Nah, saya mau berkata, ketika engkau mewujudkan itu dengan kelembutan hati, perhatian dan ramah, engkau pasti sehat. Bagikan di situ, makanya tunjukkan kasih-Mu, datang, nengok orang sakit, kita berkata, Tuhan terima kasih saya pusing saja. Tuhan terima kasih saya hanya melakukan ini saja di rumah. Ternyata ada banyak orang yang lebih susah dari saya. Kita berpikir makan tempe udah menderita. Coba lihat di pinggir-pinggir jalan. Mereka belum tolong dong, belum makan hari ini, pada kita ada makanan minuman. Kita bersyukur. Maka pergi lihat keluar baru tahu bagaimana sebenarnya hidup kita dibandingkan dengan orang yang ternyata kita masih survive. Maka ini yang perlu kita lakukan. Mencegah kecemasan, lihat. Beri perhatian kepada orang, maka kita tahu. Ternyata Bu Nonong, orang ada lebih banyak lebih susah dari kita. Lihat tadi Bu Nonong kan punya banyak warga di sana lebih susah ya. Kita pergi, kita orang paling susah. Ternyata nengok orang lain susahnya menderita luar biasa. Yang ketiga, mencegah kecemasan, berdoa dan mengucap syukur. Roma 12 ayat 12. Filipi 4:6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keimananmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur, berdoa, bersyukur, pikiran iman di situ tuh. Kita berdoa kepada Tuhan untuk apa? Mengucap syukur. Waktu engkau masuk di dalam doa, baru engkau bisa mengucap syukur. Engkau di situ bisa tahu, Tuhan, ternyata aku perlu bersyukur sebab engkau telah menebus, engkau telah menyelamatkan aku sehat hari ini. Aku kuat hari itu karena pemeliharaan Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur itu sebenarnya bagian dari iman kita. Waktu kita mengucap syukur, kita sedang memperlihatkan tanda iman kita. Semakin banyak engkau mengucap syukur, disitulah letak imanmu. Apapun yang kau alami hari ini, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang baik itu sedang terjadi dalam hidup kita. Berikutnya, mencegah kecemasan, Alkitab menunjukkan di bagian yang keempat. Pikiran, iman. Filipi 4 ayat 8, kita baca 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dipikir-pikir. Yang dipikir itu apa? Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu think about. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi jangan dipikir yang lain, Bu Nonong. Sakit hati akhirnya gak bisa bangun. Stres akhirnya. Orang yang di sono udah baik-baik, tenang-tenang, kita yang mikirin. Kita yang sakit jadinya. Padahal sebenarnya kita juga harus menikmati hidup ini. Maka itu berkata tentang pikiran iman. Jadi bukan hanya tindakan iman. Halo? Bukan hanya tindakan iman. Bukan hanya perkataan iman. Tapi pikiran juga harus pikiran iman. Bahwa saya bisa, saya dapat lakukan, saya mampu, saya pasti terpelihara, saya pasti dijaga, saya pasti sehat, saya pasti kuat. Di pikiran dulu. Baru itu muncul dalam perkataan kita, itu muncul dalam tingkah laku kita setiap hari. Maka pikiran iman ini, bersyukur, berdoa, pikiran iman itu yang harus wanita-wanita Allah kerjakan dalam hidupnya. Jadi yang pertama tadi apa? Bersukacita, terus kemudian apa? Wujudkan kasih dalam hidup kita, terus kemudian berdoa dan mengucap syukur. Yang ketiga apa? Berpikir dengan iman. Yang berikutnya, ambil tindakan. Jadi berpikir dengan iman dulu, berambil tindakan. Filipi 4 ayat 6.
Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, padaku lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan apa? Menyertai apa yang saudara lihat. Ibu-ibu lihat dari Tuhan itu apa? Keteladanannya tentang apa? Bagaimana dia berdoa, bagaimana imannya, bagaimana dia meredahkan, bagaimana dia melakukan hal yang hebat, bagaimana dia mengasihi. Semua kita sudah lihat, sudah baca dalam firman Tuhan. Nah sekarang bagaimana kita melakukan? Itu yang namanya tindakan yang harus kita lakukan hari ini. Untuk mencegah kecemasan dalam hidup kita, bertindaklah sesuai dengan perintah tindakan yang Tuhan perlihatkan. Sebagai apa? Teladan kehidupan yang baik. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Sehingga setiap hari kehidupan kita bertindak dengan iman kita. Jadi kesimpulannya, kita sudah sampai pada yang terakhir. Kecemasan memperingatkan orang tentang bahaya dan memotivasi mereka untuk mengambil tindakan yang benar. Jadi ibu-ibu, yang pertama perhatikan. Kecemasan memperingatkan orang tentang bahaya. Waktu kita cemas, harusnya itu rambu-rambu. Lu lagi cemas loh, hati-hati gitu loh. Jadi jangan cuek aja. Waktu kita lagi cemas, sebenarnya itu memperingatkan kayak kayak lampu merah. Kamu lagi cemas loh, hati-hati. Jadi supaya apa? Stop sampai di situ. Terus kemudian apa? Memotivasi kita untuk mengambil tindakan yang lebih cepat supaya jangan lama-lama di situ. Udah lari aja kayak Yusuf, lari bu. Kita ini lagi cemas. Oh Tuhan, saya nggak mau cemas, lari. Supaya kita menjadi wanita-wanita yang kuat. Supaya tidak menjadi wanita yang cemas. Yang berikutnya, Tuhan tahu tentang kebutuhan dan kecemasan kita. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu bu. Kalau Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, kenapa kita mesti takut? Amin. Kan gak mungkin anak kita berkata, gue bisa sekolah gak ya? Gue bisa sekolah SD tamat gak nih? Mama bisa biayain gak? Itu kalau anak kita ngomong kita begitu, lu sekolah aja lu. Benar gak? Kok anak khawatir tentang orang tua untuk bisa sekolah apa enggak? Padahal kita punya segala sesuatu untuk bisa menyekolahkan. Apalagi kita punya Tuhan Allah Bapa di surga, pemilik langit bumi dan segala isinya. Jangan khawatir, jangan cemas. Berikutnya yang terakhir, jika kita memberinya prioritas pertama dalam hidup kita, kita dapat yakin bahwa kebutuhan kita akan dipenuhi dan tidak perlu khawatir dan cemas. Katakan amin. Perhatikan, siapa prioritas kita hari ini? Itulah yang menentukan apa yang menjadi tindakan kita hari ini. Selama engkau memprioritaskan diri sendiri, orang lain, saudara, kekayaan, harta milik kita, engkau pasti khawatir. Selama engkau mempercayai Tuhan, memprioritas Tuhan, saya berkata, engkau pasti bersemangat. Engkau pasti tidak khawatir. Tuhan Yesus memberkati kita. Ibu-ibu kita bangkit berdiri ya.